Hari ini kita di minggu yang keempat di akhir bulan Juli ini. Bersyukur pada Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk beribadah, sekalipun ada beberapa jemaat yang sedang sakit. Satu tindakan iman waktu kita bergerak, memang kita tidak berdaya, tapi kalau tindakan kita, iman kita bergerak, maka fakta logika harus tunduk pada perkataan firman Tuhan. Amin. Maka firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu disembuhkan. Percayalah, pada waktu kita sedang memuji Tuhan, pada waktu kita sedang mendengarkan firman Tuhan, maka segala penyakitmu, segala kesusahanmu, segala pintu yang tertutup, Tuhan akan bukakan jalan. Haleluya. Mari kita buka Yohanes 11 ayat 21. Kalau sudah dapat, saudara bangkit berdiri. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. puji Tuhan, silakan dulu. Saudara, saya memberikan tema pagi hari ini, kenapa Tuhan sengaja terlambat. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya itu, jatuh sakit. Tetapi Yesus memilih untuk tidak mengunjungi Lazarus yang sedang sakit parah. Yesus hanya dengar saja. Tapi Yesus memilih untuk tidak langsung datang kepada Lazarus, menyembuhkan Lazarus. Tidak. Padahal Lazarus adalah orang yang dikasihi Yesus. Maria dan Marta punya hubungan dekat dengan Yesus. Tetapi Yesus tidak langsung merespon sebuah permintaan untuk Yesus datang. Di sini terkesan seolah-olah Yesus tidak peduli dengan keberadaan sakit yang dialami oleh Lazarus. Terkesan Yesus membiarkan Lazarus sedang sakit keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih terasa mengecewakan kepada Maria dan Marta adalah Yesus datang pada hari yang keempat karena Lazarus sudah mati. Lazarus sudah dikubur. Barulah Yesus datang. Yesus datang di rumah mereka di saat Lazarus sudah terkubur 4 hari lamanya. Maria menjelaskan kepada Yesus pikirannya bahwa semua sudah terlambat karena Lazarus sudah mati. Jadi sudah terlambat. Apa yang Yesus bisa lakukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi terdesak, kita seringkali menuntut Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita secepat mungkin. Itu biasa, benar. Tuhan, kalau boleh jangan lama-lama. Itu manusiawi. Kita menuntut Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita secepat mungkin.
Kita mau secepat mungkin. Tapi kenyataannya Tuhan justru sengaja tinggal 2 hari lagi, tinggal 2 bulan lagi, atau 2 tahun lagi, atau lebih lama lagi, dan tidak bersegera menolong kita. Tuhan, kami mau. Tuhan bukakan jalan. Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham, bahwa kamu akan memiliki keturunan. Tapi tahukah saudara, Abraham dan Sarai itu mendapat Ishak itu kurang lebih 25 tahun dari janji Tuhan. Lama itu kan? Lama. Itu dari janji Tuhan kepada Abraham. Maka itulah minggu kemarin saya bahas, waktu janji Tuhan datang kepada Abraham bahwa kamu akan punya anak, dan Sarai tertawa, itu mereka harus menunggu 25 tahun baru dapat itu Ishak. Artinya sebuah proses yang begitu lama. Kalau kita manusia Tuhan, Tuhan berjanji pasti besok atau nanti malam Tuhan lakukan sesuatu. Tapi Tuhan berkata, Abraham, tidak secepat itu. Semua ada proses. Dalam perenungan firman Tuhan ini, saya memikirkan waktu baca-baca Alkitab. Tahukah saudara bahwa bangsa Israel itu keluar dari bangsa Mesir, dan mereka Tuhan bawa untuk ke tanah perjanjian. Itu Alkitab katakan bahwa kalau mereka nurut sama Tuhan, itu 3 hari itu nyampe di tanah Kanaan. Tapi kenapa itu terputar-putar di gunung itu, di padang gurun itu? Maka Alkitab berkata, karena kekerasan hati mula, karena bangsa Israel ini suka bersungut-sungut pada Tuhan, suka menggerutu, suka marah sama Tuhan, karena iman mereka, karena percaya mereka adalah iman yang maunya cepat. Saudara, pada waktu mereka keluar dari Mesir, laut Teberau, akhirnya karena mereka lihat ada laut depan. Perhatikan baik, orang Israel itu bertengkar dengan Musa. Karena mereka sudah lihat fakta, ini pasti mati kita. Depan kita ini laut. Bertengkar dengan Musa. Sampai mereka bilang apa sama Musa? Musa, kalau tahu begini, maka lebih baik kami ada di tanah Mesir. Sekalipun kami disiksa, sekalipun kami kerja rodi di sana, tapi kami, yang mereka pikirkan adalah perut. Kami dapat makan, kami dapat minum, daripada kami mati di laut ini. Mereka maunya cepat. Tuhan tunjukkan jalan. Tuhan sudah tunjukkan jalan. Laut itu terbelah. Tapi perhatikan baik, khotbah saya minggu lalu, bahwa Musa juga tidak masuk tanah perjanjian gara-gara Tuhan bilang, kamu hanya ngomong ke batu ini supaya dari batu ini keluar air. Kenapa saking dia tidak hanya ngomong tapi dia pukul batu itu? Karena sudah terjadi pertengkaran antara orang Israel dengan Musa.
Karena saking jengkel, dia bilang, kalian mau lihat kuasa Tuhan? Lihat sekarang, sambil dia pukul. Dia dalam keadaan emosi. Maka orang Israel ternyata suka bersemut-semut, suka marah. Maka Tuhan bawa mereka dalam sebuah proses. Sama seperti Maria dan Marta. Dalam situasi terdesak, mereka menuntut Tuhan. Tuhan, coba kamu datang pada waktu ada orang yang memberitahu Lazarus sedang sakit. Tapi kenapa Tuhan tidak datang? Kita menuntut Tuhan. Saudara, apa salah Tuhan kalau kita tunggu? Pertanyaan kita harus berbalik. Emang kita siapa? Terus kita tuntut untuk Tuhan. Kalau Tuhan bilang gini, kurang ajar kamu Yohanes, hari ini aku cabut nafasmu. Kenapa kamu bersungut-sungut? Kamu cuma punya masalah kecil. Ini kecil. Waktu viral beberapa hari yang lalu, salah satu gereja di Depok terbakar. Saya lihat, Tuhan, kita sedang bergumul tiba-tiba, tapi tempat itu rata dengan tanah. Semua alat musik gereja terbakar. Siapa lebih berat di sini? Siapa lebih mau lihat dari kerugian? Siapa lebih banyak? Tapi itu bukti Tuhan mau kita belajar. Di antara kita semua di sini mungkin kita bilang, Pak, saya punya persoalan lebih besar. Jangan. Lihat, masih banyak orang yang jauh lebih berat dari saudara. Masih banyak orang yang jauh lebih sulit dari saudara. Masih banyak orang yang jauh lebih sengsara daripada kita. Saya kadang-kadang melihat tidak pantas kita menuntut Tuhan. Tapi kalau kita minta kekuatan daripada Tuhan, itu benar. Tapi jangan pernah menuntut daripada Tuhan. Tuhan, harusnya dia lagi sakit, Tuhan datang. Itu harusnya. Itu pemikiran kita. Tapi cara Tuhan itu berbeda. Saat kita melihat kenyataan yang tidak kita harapkan, sama seperti Maria dan Marta, masihkah mereka berharap dan percaya sama Tuhan? Ini sangat penting. Masih nggak kita percaya dan berharap kepada Tuhan? Saat kita melihat kenyataan bahwa segalanya sudah terlambat, apakah kita masih mempercayai Tuhan sanggup menolong? Mari kita mulai belajar. Yang pertama, apa yang kita ambil? Iman itu menuntun kita untuk berjalan. Ini takkan mampu aku lewati tanpamu. Waktu berjalan, nggak ada tangga, tapi dia yakin saja, jalan saja. Itu iman. Langkah saja, jalan aja. Emang penyakit itu sudah membunuh kita? Tidak. Penyakit boleh membunuh saya dan saudara, tapi iman dia tidak dapat membunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu harus berjalan. Sekalipun kita tidak melihat, tapi iman itu dia berjalan. Kenapa? Karena dia yakin ada Tuhan. Dia pegang tangga satu, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Itu namanya iman. Daud bilang apa? Sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman pun, ada di dalam lembah kelam, artinya lembah jurang paling dalam, dan itu situasinya gelap.
tapi dia masih mempercayai ada Tuhan di sana. Apapun yang dialami oleh Yusuf, walaupun dia dibuang di sumur, dia dijual, dia tetap percaya ada Tuhan di sana. Maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan jemaat El Shaddai. Tuhan tidak akan pernah membiarkan keluargamu, gerejamu, Tuhan tidak pernah akan membiarkan. Yang kedua, kita belajar apa? Ternyata dengan pujian itu, puji-pujian itu membawa kita makin kuat. Pujian itu memberikan kita semangat. Pujian itu menyentuh hati kita, dan pujian itu menyentuh hati Tuhan. Saudara, pada waktu Melissa Sidabutar itu meninggal, suaranya bagus sekali. Maka waktu dia nyanyi penolongku yang setia, pemuji dengan penyembah itu suaranya berbeda. Maka perhatikan, penyembah itu keluar dari hati. Tapi kalau pemuji, dia cuma keluar dari suara hanya untuk menyenangkan hati manusia. Penyembah, dia tidak menyenangkan hati manusia, tapi dia sedang menyenangkan hati Tuhan. Itu beda. Maka kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara dengar, judikan nyanyi, bagus sekali. Tapi kalau saudara bandingkan dengan Michael Panjaitan, itu beda sekali. Penyembah dengan pemuji itu berbeda. Saudara, kisah nyata ini terjadi di sebuah rumah sakit di Tennessee, Amerika. Seorang ibu muda yang bernama Karen sedang mengandung bayinya yang kedua. Michael adalah anaknya pertama yang baru berusia 3 tahun. Michael senang sekali akan punya adik. Kerap kali ia menempelkan telinganya di perut ibunya. Dan karena Michael suka bernyanyi, ia pun sering menyanyi bagi adiknya yang masih di perut ibunya itu. Nampaknya Michael amat sayang sama adiknya yang belum lahir itu. Tiba saatnya bagi Karen untuk melahirkan. Tapi sungguh di luar dugaan, terjadi komplikasi serius. Baru setelah perjuangan berjam-jam, adik Michael dilahirkan. Seorang bayi putri yang cantik, sayang kondisinya begitu buruk, sehingga dokter yang merawat dengan sedih berterus terang kepada Karen, bersiaplah jika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Karen dan suaminya berusaha menerima keadaan dengan sabar dan hanya bisa berdoa dan berserah kepada Yang Kuasa. Mereka bahkan sudah menyiapkan acara penguburan buat putrinya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Lain halnya dengan kakaknya Michael, sejak adiknya dirawat di ICU, ia merangkak terus. "Mami, aku mau nyanyi buat adik kecil." Ibunya kurang tanggap. "Mami, aku pengen nyanyi." Karen terlalu larut dalam kesedihan dan kekhawatirannya. Sekali lagi, Michael merengek. "Mami, aku kepengen nyanyi buat adik." Ini berulang kali diminta Michael, bahkan sambil merong menangis. Karen tetap menganggap rengekan Michael adalah rengekan anak kecil. Lagi pula ICU adalah daerah terlarang bagi anak-anak. Baru ketika harapan menipis, sang ibu mau mendengarkan Michael. Baik, setidaknya biar Michael melihat adiknya untuk yang terakhir kalinya. Mumpung adiknya masih hidup, ia dicegat oleh suster di depan pintu kamar ICU. Anak kecil dilarang masuk. Karen ragu-ragu. Tapi suster tak mau tahu. Ini peraturan, anak kecil dilarang dibawa masuk. Karen menatap tajam suster itu. Lalu katanya, "Suster, sebelum menyanyi buat adiknya, Michael tidak akan kubawa pergi. Mungkin ini yang terakhir kalinya bagi Michael melihat adiknya." Suster terdiam menatap Michael dan berkata, "Tapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Demikianlah kemudian Michael dibungkus dengan pakaian khusus, lalu dibawa masuk ke ruang ICU. Ia didekatkan pada adiknya yang sedang tergolek dalam sakratul maut. Michael menatap lekat adiknya. Lalu dari mulutnya yang kecil mungil keluarlah suara nyanyian yang nyaring. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Ajaib, si adik langsung memberi respon, seolah ia sadar akan sapaan sayang dari kakaknya. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Denyut nadinya menjadi lebih teratur. Karen dengan haru melihat dan menatapnya dengan tajam dan berkata kepada Michael, "Terus,
Terus Michael, teruskan sayang, bisik ibunya. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my hands. Dan sang adik pun meregang, seolah menghela napas panjang. Pernapasannya lalu menjadi teratur. I'll always love you and make you happy if you will only stay the same. Sang adik kelihatan begitu tenang, sangat tenang. Lagi sayang, bujuk ibunya sambil mencucurkan air matanya. Michael terus bernyanyi dan adiknya kelihatan semakin tenang, relaks dan damai. Lalu tertidur lelap. Suster yang tadinya melarang untuk masuk, kini ikut terisak-isak menyaksikan apa yang telah terjadi atas diri adik Michael dan kejadian yang baru saja ia saksikan sendiri. Hari berikutnya, 1 hari kemudian, si adik bayi sudah diperbolehkan pulang. Para tenaga medis tak habis pikir atas kejadian yang menimpa pasien yang satu ini. Mereka hanya bisa menyebutnya sebagai sebuah terapi ajaib, dan Karen juga suaminya melihatnya sebagai mukjizat kasih Tuhan yang luar biasa. Sungguh amat luar biasa, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi sang adik, kehadiran Michael berarti soal hidup dan mati. Benar bahwa memang kasih ilahi yang menolongnya. Dan ingat, kasih Allah pun membutuhkan mulut kecil si Michael untuk mengatakan, "How much I love you." Dan ternyata kasih Allah membutuhkan pula hati polos seorang anak kecil, Michael, untuk memberi kehidupan. Itulah kehendak Tuhan. Tidak ada yang mustahil baginya bila Dia menghendaki terjadi. Mazmur 8 ayat ketiga. Ternyata dalam pujian itu membawa kita menjadi kuat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita bertanya, kenapa ya Tuhan sengaja terlambat menolong kita. Tidak, Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita makin percaya pada Tuhan. Saya kalau nonton video ini, Tuhan bawa waktu ini Jovin lahir ini, baru selama umur saya, baru saya lihat namanya bayi yang belum umur diambil, kecil sekali. Saya masuk, saya lihat, kecil sekali yang ada. Tapi itulah, kalau jemaat bisa lihat sampai hari ini, Jovin itu ada. Itulah kuasa Tuhan. Itulah mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Saya bersyukur. Satu juga, saya sedang melatih anak-anak youth ini supaya mereka saling tolong menolong, saling bahu membahu. Itu satu kekuatan. Waktu kita hadapi masalah, maka pujian itu harus menjadi kekuatan bagi kita, harus menjadi penyemangat bagi kita. Ada satu pujian, saudara, yang kemarin saya dengar pada waktu saya sedang selesai olahraga. Saya suka berjemur di jam 8 itu, suka berjemur matahari supaya masuk matahari di tubuh saya. Saya berjemur sambil saya dengarkan lagu. Coba putar itu. Lagu ini sangat memberkati sekali. Matikan lampunya, Francisco. Terima kasih untuk kasih setiamu. Waktu saya lagi berjemur, hati saya dengar lagu ini jadi tambah kuat. Dan tahukah saudara, waktu saya sedang berjemur dengar lagu ini, ada banyak hal yang Tuhan bukakan. Ini Melissa yang sudah meninggal.
kesesakan, Tuhanlah penolong kita. Diputar lagi dengan suara kecil dulu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya sedang berjemur, sedang duduk sambil terima matahari begitu baik sekali di jam 8. Dan memang dokter suka bilang bahwa matahari di setengah 8 sampai setengah 9, jam 9 itu bagus untuk kita berjemur, ya. Lantas saya dengar lagu ini. Saya kalau berjemur karena panas kan pakai kacamata hitam. Tanpa sadar air mata saya menetes. Karena saya dikuatkan dengan lagu ini. Dalam kesesakan penolong Tuhan akan berkarya. Lantas saya lagi duduk, saya mikir, ini pelayanan gimana ya Tuhan ya? Tapi Tuhan banyak cara menolong. Di saat saya lagi diam, dengar lagu ini berulang-ulang saya dengar, maka cara Tuhan menolong itu
amazing bagi saya. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Tuhan nyatakan, sehingga saya berpikir, ya Tuhan benar ya, dalam kesesakan Tuhan pasti menolong kita. Nah, saya lagi duduk dan saudara, pertama memang ada tempat yang kita sedang cari gitu ya. Ada tempat yang kita sedang cari. Di daerah sini juga kita sudah lihat, sudah survei, kita sudah lihat, dan itulah Tuhan bisa bawa kita untuk melihat ada banyak cara Tuhan menolong kita. Tapi Tuhan ajaib. Ibu Merlina ini digerakkan Tuhan. Dia transfer di rekening gereja 20 juta. Saya cuma serahkan sama Tuhan. Jadi lewat mimbar ini, terima kasih Bu Merlina, punya hati. Dia udah transfer di rekening gereja 20 juta. Cari aja Pak. Saya bilang ke istri, aduh ini masih sisa ini. Satu juga saudara mesti tahu bahwa seminggu yang lalu saya sudah jumpa dengan keluarga Bapak Alamuan dan Bapak Donor ini. Untuk saya bilang, andai kata ini buruk-buruknya nggak dapat tempat kita, siap nggak rumah kalian? Siap Pak Pendeta. Loh, saya terima kasih. Dua keluarga ini mau terima, buruk-buruknya kita nggak dapat tempat. Saya sudah setting baik ibadah umum di keluarga Ibu Made, ibadah anak-anak di Ibu Dina pada jam yang sama. Itu kan cara kita berpikir kan? Itu cara. Tapi saya lagi duduk juga dengan lagu ini. Pemilik ruko ini WA saya, Bapak sudah dapat tempat. Saya bilang, saya lagi cari-cari. Pasti kalau saya dapat tempat, mereka nangis. Pasti saya dapat tempat, saya akan buat. Lantas dia WA, Pak, belum ada yang tawar sama saya. Pakailah tempat itu juga. Jadi minggu depan kita mesti di sini. Itu saya mau bilang cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Saya dengar lagu ini, aduh, dalam kesesakan penolong Tuhan itu Dia akan tunjukkan bagi kita. Jadi mungkin tinggal 1 hari, tinggal 2 hari, cara Tuhan menolong kita itu ajaib. Sudah 1 minggu lebih saya dengan Ibu Kepala ini putar-putar sudah mau hitam ini. Saya pergi, ada beberapa tempat yang kami lobby, ada beberapa tempat. Sekalipun saudara, biarpun itu gereja, aduh, kita lagi tunggu. Tapi biarlah cara Tuhan yang terbaik. Yes. Saya berpikir kalau kita dapat, pasti juga kita harus keluar ke sini. Tapi selama belum dapat, dengar saja, Tuhan pasti tuntun kita bawa. Iya. Tapi itu saya bilang, dalam kesesakan banyak cara Tuhan. Amin. Besok kalian diberkati Tuhan, siapa mau tahu? Saya berdoa, Tuhan,
Kami ini bukan siapa-siapa. Maka saya pesankan baik-baik kepada mereka yang sekolah ini, belajar baik-baik, sungguh-sungguh. Kita memang tidak punya apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang akan tunjukkan jalan. Tapi itulah yang akan membentuk kita, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Doakanlah anak-anak kita yang kuliah, yang sedang cari pekerjaan. Biar Tuhan bukakan jalan. Yakin dengan omongan saya hari ini, minggu-minggu depan saudara akan mendengar ledakan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan begini.